Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'ani syabihi wal mathili wan nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, nikmat yang Allah berikan terus berlanjut sampai sekarang ini, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memulai kembali kajian rutin kita ini insyaallah, dan kitab yang masih kita kaji, kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim hafidhahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang renungan masalah mentadaburi Al-Quran, yang itu pembahasannya cukup panjang kemarin. Maka pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan, masih dari kitab Maraqil Izzah, yaitu tentang inzalun nasi manazilahum, tentang menempatkan manusia pada tempatnya. Ya, menempatkan manusia pada tempatnya, yang berangkat dari firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun, katakan, apakah sama orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadakkaru ulul albab, sesungguhnya saja yang mau mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan. Ini pertanyaan dari Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Ini pertanyaan dari Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan, tentu jawabannya mereka tidak sama. Ketika Allah bertanya, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Karena orang yang berilmu, itu jelas dia punya ilmu yang dengannya dia memiliki derajat yang tinggi. Dan Allah sendiri mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu dalam ayatnya surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajatin, beberapa derajat nih.
Berarti Allah sendiri mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, berarti di sini ketika Allah menanyakan kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Berarti maksudnya ketika Allah saja membedakan mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu, kan di ayat ini ya. Surat Az-Zumar ayat yang ke-9 ini Allah membedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tentu kita pun dalam bermuamalah bermuamalah dengan manusia, yang manusia itu berbeda-beda. Ketika mereka berbeda-beda satu sama lain, kita pun dalam bermuamalah juga harus menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya. Ini yang menjadi dasar ini ayat ini. Ini pembahasan tentang inzalun nasi manazilahum, menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya, ya. Ini beranjak dari surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Maka selanjutnya di sini tentang apa sih makna menempatkan manusia pada tempatnya. Lalu pentingnya apa, ya. Kemudian hikmahnya apa itu. Sekarang makna yang namanya menempatkan manusia pada tempatnya, yaitu inzalun nasi manazilahum. Yang namanya manzilah itu artinya tingkatan atau kedudukan. Ya, orang itu kan punya tingkatan-tingkatan. Punya manzilah. Manzilah itu berarti kedudukan atau tingkatan. Nah, sekarang menempatkan manusia pada tempatnya, maksudnya kita bermuamalah, berinteraksi dengan setiap orang dengan cara yang layak, yang pantas bagi orang tersebut. Jadi ketika kita bermuamalah, ya, kita bergaul, kita berinteraksi dengan setiap orang, itu cara kita bergaul, cara kita itu berinteraksi, itu yang sesuai dengan orangnya. Itu. Ini namanya menempatkan orang itu pada tempatnya. Yang tentu di situ kita melaksanakan hak-haknya, ya, kita hargai hak-haknya. Tentu hak-hak yang dikenal berdasarkan syariat atau berdasarkan urf. Itu namanya menempatkan manusia pada tempatnya. Jadi bermuamalah dengan mereka sesuai dengan muamalah yang sesuai gitu. Muamalah yang layak. Yang tentu setiap orang tadi punya hak-hak masing-masing dan punya kewajiban. Maka kita juga laksanakan hak-hak mereka tersebut. Tadi hak-hak baik secara syariat atau secara urf kebiasaan masyarakat. Yang tentu di sini jangan berlebihan dan jangan menyepelekan. Ya, ketika kita itu berinteraksi, bergaul, siapapun orangnya, kan kita nggak boleh berlebihan dan nggak boleh menyepelekan. Apalagi nanti akan dijelaskan siapa orang yang paling berhak untuk kita tempatkan mereka sesuai dengan tempatnya yang paling tinggi. Di antara manusia nanti akan ada pembahasannya. Yang jelas ini baru makna. Saya ulangi, makna menempatkan manusia pada tempatnya berarti maksudnya kita bermuamalah dengan setiap orang, dengan masing-masing orang, dengan cara yang pantas untuknya, yang layak untuknya. Lalu sekarang, apa sih hikmah? Keadaan manusia itu memiliki perbedaan tingkatan. Jadi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan perbedaan yang bermacam-macam atau dengan tingkatan yang bermacam-macam? Karena manusia kan tidak sama. Apa hikmahnya? Ya. Tentu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ketika adanya perbedaan atau kelebihan di antara manusia satu sama lain, ya, tentu di situ karena ada hikmah. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-118.
walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu Allah akan jadikan manusia itu satu umat. Allah akan jadikan mereka itu umat yang satu, yang gak ada bedanya. Satu sama lain Allah akan jadikan sama. Itu kalau Allah menghendaki. Tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Akan tapi mereka itu terus-menerus senantiasa ada perbedaan. Ya, mereka itu selalu ada perbedaan. Illa man rahima rabbu, kecuali orang yang Allah rahmati. Lalu Allah mengatakan, walidzalika khalaqahum. Dan karena itulah Allah ciptakan mereka. Maksudnya karena itu apa? Untuk itu perbedaan tingkatan Allah ciptakan mereka. Jadi sekali lagi ini sunnatullah gitu. Ini sudah ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk makhluknya, bahwa manusia Allah ciptakan itu berbeda-beda. Sehingga berarti di sini hikmah yang pertama, kenapa manusia itu Allah ciptakan dengan tingkatan yang berbeda-beda? Supaya kehidupan ini terasa indah. Ini. Jadi hidup ini terasa indah ketika manusia berbeda-beda satu sama lain. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat biasa, ada bos, ada juragan, ada kuli. Nah, kan jadi hidup ini terasa indah. Ini pertama nih. Jangankan manusia, atau jangankan masyarakat biasa. Manusia yang paling mulia yaitu para rasul dan para nabi. Mereka saja berbeda-beda. Jadi manusia terbaik di muka bumi ini kan para nabi dan para rasul. Mereka saja Allah jadikan para nabi dan para rasul itu bertingkat-tingkat. Yang terbaik di antara para nabi adalah para rasul. Yang terbaik di antara para rasul adalah ulul azmi minar rusul. Yang terbaik di antara ulul azmi minar rusul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para rasul saja Allah jadikan mereka bertingkat-tingkat, dan Allah sebutkan banyak dalilnya dalam Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusulu, rasul-rasul itu, kata Allah, faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Seperti siapa? Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi, para rasul itu ada yang Allah ajak bicara, berarti mereka ini punya keistimewaan. Nih. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah tinggikan sebagian mereka darajatin, beberapa tingkatan. Ini dalilnya yang pertama surat Al-Baqarah ayat 253. Juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-55 Allah mengatakan walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Dan sungguh kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Lalu surat Al-An'am ayat 83 Allah juga mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasya. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya, yang kami angkat orang-orang yang kami kehendaki darajatin, beberapa derajat. Jadi ini keadaan orang. Atau di sini para nabi, para rasul, mereka bertingkat-tingkat.
Demikian pula manusia. Semua manusia itu bertingkat-tingkat keadaannya. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena di akhirat nanti juga sama. Yang paling mulia di akhirat, siapa manusia yang paling mulia? Yaitu yang paling bertakwa. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu yang paling bertakwa. Berarti sekarang ketakwaan itu menentukan yang paling mulia nanti di akhirat. Sekarang ketakwaannya yang paling takwa, berarti dia yang nanti paling mulia di sisi Allah. Ini nanti di akhirat ya. Sebagaimana di dunia juga sama. Di dunia kita bisa merasakan kan gitu. Allah sendiri mengangkat sebagian orang atas sebagian yang lain. Nah sekarang yang kedua. Hikmah yang kedua, tadi hikmah yang pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keadaan manusia itu memiliki perbedaan tingkatan satu sama lain. Enggak sama. Baik dari segi ilmu, atau dari segi kekayaan, atau dari segi pangkat jabatan, kan masing-masing orang beda-beda. Ya bahkan dari segi harta anak misalnya, beda-beda. Ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit, ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang anaknya perempuan semua, ada yang tidak punya anak. Ada yang punya anak kemudian qadarullah meninggal. Itu masing-masing Allah sudah berikan masing-masing. Supaya tadi yang pertama, ya, hikmah yang pertama, supaya kehidupan dunia ini terasa indah. Cuma kalau rata semua sama gitu, nggak ada indahnya. Sekarang panjenengan Bu, lihat warna saja. Coba kalau dunia ini warnanya biasanya putih semua, nggak indah. Atau hitam semua juga nggak indah. Tapi ketika ada warna-warni indah. Demikian pula manusia bertingkat-tingkat. Ini pertama. Sekarang yang kedua, hikmah yang kedua. Yaitu supaya sebagian manusia bisa mempekerjakan sebagian yang lain. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalilnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ini hikmah dijadikannya manusia bertingkat-tingkat supaya masing-masing saling membutuhkan dan saling mempekerjakan. Bukan berarti yang kaya mesti mempekerjakan yang miskin. Enggak juga, kadang juga dibalik. Miskin mempekerjakan yang kaya juga bisa. Maka di sini Allah mengatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain darajat, beberapa tingkatan. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian mereka mempergunakan atau mempekerjakan sebagian yang lain. Ini hikmah yang kedua. Ya, hikmah yang kedua supaya saling melengkapi atau saling mempekerjakan, mempergunakan. Sekarang orang itu kaya misalnya. Lalu orang miskin juga mungkin datang meminta supaya hartanya itu jangan dibiarkan saja kan. Berarti orang kaya juga dipekerjakan dengan hartanya kan gitu. Ini yang ketiga. Apa yang kedua? Lalu yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini bertingkat-tingkat. Hikmah yang ketiga, untuk menguji pada apa yang telah Allah berikan. Maksudnya menguji sampai tingkatan mana
kesyukuran yang dimiliki oleh seorang dan kesabaran yang dimiliki oleh seorang. Jadi untuk menguji pada perkara yang Allah berikan, kan tinggal yang diberikan oleh Allah itu berupa nikmat atau berupa musibah. Dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah mengatakan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Mungkin kadang kita sering mendengar khalifah itu adalah penguasa-penguasa. Tapi sebenarnya maksud khalifah itu kan yakhlufu ba'dukum ba'dad. Yaitu Allah jadikan kalian itu silih berganti. Yang satu menggantikan yang lain kan gitu. Kita rasakan silih berganti. Kadang orang kaya dia kadang jatuh bangkrut, ganti ya dengan kaya orang lain kan gitu. Atau dari satu generasi ke generasi berikutnya, ini sekarang kita misalnya yang sudah mulai tua atau bahkan yang sudah tua, nanti apa? Kita bahkan pergi meninggalkan dunia ini, akan ada generasi berikutnya. Itu makna khalifah. Ayyakhlufu ba'dukum ba'dad. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Dia tinggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain darajat beberapa tingkatan. Allah katakan liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kalian tentang perkara yang Allah berikan kepada kalian. Berarti di sini Allah ingin tahu ketika Allah berikan kepada manusia, ada yang diberi nikmat, ada yang diberi musibah. Allah ingin tahu. Untuk menguji kalian, yaitu maksudnya untuk melihat apakah orang itu bersyukur atau tidak ketika menghadapi kenikmatan, ketika menghadapi kesenangan. Serta apakah orang itu bersabar ketika menghadapi kesempitan. Jadi kedua-duanya itu ujian ya. Yang namanya kesenangan dalam hidup, kenikmatan dalam hidup, itu juga ujian, sebagaimana musibah itu juga ujian. Yang ini harus kita sadari gitu. Kita sebagai seorang muslim, Allah menguji kita itu bukan cuma dengan adanya musibah, kesempitan hidup, kesulitan hidup, tidak. Yang namanya kenikmatan hidup, kelapangan dalam hidup kita itu juga ujian. Untuk menguji kita itu bersyukur atau tidak. Jadi itu al-khair wa syarr, itu ujian sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Kata Allah, fitnah, itu ujian. Jadi kedua-duanya ujian. Maka kalau ini sebagai ujian, selanjutnya manusia itu akan berlomba-lomba menuju tingkatan yang tinggi. Entah apapun yang diterimanya. Kalau dia misalnya menerima berupa nikmat, bagaimana dengan nikmat itu dia akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Atau seandainya orang itu mendapatkan musibah, misalnya sakit atau yang lain, bagaimana dengan musibah itu dia bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi. Jadi intinya untuk hikmah yang ketiga tadi, Allah menguji kita pada perkara yang Allah berikan. Ini endingnya, tujuannya supaya kita itu bisa berlomba-lomba menuju tingkatan yang tinggi. Makanya Allah perintahkan kita dalam surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah itu menganjurkan kepada kita, mendorong kepada kita supaya kita berlomba-lomba. Makanya Allah tadi meniadakan adanya kesamaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Antara orang yang berjihad, yang dia semangat untuk berjihad, dengan orang yang tidak mau jihad alias berpangku tangan. Antara yang baik dengan yang jelek, antara yang buta dengan yang melek atau melihat,
antara yang tuli dengan yang mendengar, antara yang hidup dengan yang mati, itu Allah bedakan. Supaya kita itu memilih yang mana yang baik. Sekarang misalnya tadi, yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tadi kan Allah nyatakan beda. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya kita terdorong menjadi orang yang berilmu gitu. Ya, bisa dipahami Ibu? Ketika Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan tadi jawabannya tidak sama. Yang berarti Allah membedakan. Lah, kalau kita sudah mengetahui bahwa keduanya tidak sama, kita itu kan suruh memilih, mau memilih yang mana? Oh, yang tentu kalau kita itu masih punya akal yang waras, hati yang sehat, tentu kita memilih menjadi orang yang berilmu. Meskipun kadang begini, ada orang yang menyesal gitu. Dia tahu ilmunya malah menyesal. Misal begini, orang yang bermuamalah gitu ya. Bermuamalah atau bekerja dengan suatu pekerjaan yang sebenarnya itu dosa. Tapi dia nggak tahu gitu. Setelah dia ngaji, tahu itu dosa. Kalau dia teruskan, jadi dosa besar. Akhirnya dia bilang, tuh, kalau saya nggak tahu ilmunya, ya, maka nggak apa-apa kan, karena Pak nggak tahu gitu. Tapi setelah tahu jadinya berat gitu. Gara-gara tahu ilmunya sih. Mungkin kadang ada orang yang merasa menyesal seperti itu. Atau bahkan mungkin banyak. Gara-gara wis ngerti ini perkara yang kalau dilakukan terlarang. Padahal kalau nggak tahu nggak apa-apa kan, orang nggak tahu. Nah, maka perhatikan, ini kadang dia jadikan alasan. Padahal orang yang berilmu, yang sudah tahu ilmunya, sehingga ketika dia sudah tahu ilmunya, misalnya itu dosa, lalu dia tinggalkan, meninggalkan dosanya itu berpahala. Padahal dia tidak melakukan. Yang namanya kebaikan, itu kan bukan cuma melakukan kebaikan, tapi meninggalkan kejelekan ketika dia sudah tahu ilmunya, itu pahala gitu. Yang memang semuanya dituntut sabar. Jadi misalnya begini, misalnya nih Bu, misalnya di antara saudara panjenengan atau mungkin suami atau mungkin anak atau mungkin siapa gitu ya, merokok misalnya. Lalu setelah dia sadar, dia tinggalkan. Kan ketika dia tidak ngerokok, merasa ketika tidak ngerokok, dia itu gak dapat apa-apa. Padahal setiap kali dia melihat orang yang merokok, lalu dia sadar ini merokok perkara yang tidak boleh dalam agama, maka dia berpahala di situ. Kenapa? Meninggalkan suatu dosa, meninggalkan perkara yang diharamkan. Setelah dia tahu ilmunya, maka dia di situ sedang beribadah kepada Allah. Sehingga jelas di sini Allah membedakan. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya tadi tentu jawabannya tidak sama. Nah, kalau jawabannya orang yang berilmu itu jelas lebih baik, maka kita tertuntut untuk menjadi orang yang berilmu. Lalu sekarang, ada perbedaan antara orang yang berjihad dengan orang yang cuma berpangku tangan. Seperti Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 95. Allah mengatakan, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Kata Allah, La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama orang mukmin yang duduk tidak ikut perang padahal dia tidak punya udzur, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Enggak sama. Orang mukmin yang dia sebenarnya bisa berjihad, tapi dia enggak mau ikut berjihad dan tidak ada alasan syar'i yang membolehkan dia untuk tidak berjihad.
ya, orang yang tidak punya alasan untuk tidak ikut berjihad dibanding dengan orang yang berjihad, sama enggak? Enggak sama. Allah sendiri katakan la yastawi di sini. Tidak sama. Terus kalau enggak sama, milih yang mana? Milih yang berpangku tangan atau yang berjihad? Kalau orang terdorong dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan-kebaikan, karena yang namanya jihad itu akan menjadi apa? Menjadikan agama Islam ini nampak ke permukaan. Makanya jihad itu dikatakan dzirwatu sanamil Islam. Wa dzirwatu sanami, dan puncak dari Islam apa? Al-jihad. Karena dengan jihad menjadikan Islam itu akan nampak ke permukaan, bisa dilihat dan akan tersebar. Ini yang namanya jihad. Maka orang-orang yang berjihad dia akan mendapatkan pahala yang besar yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Berarti kan tidak sama antara orang yang cuma berpangku tangan dengan berjihad. Nah, ketika kita sudah mengetahui perbedaan ini, maka harusnya diri kita terdorong untuk apa? Untuk berjihad. Lalu sekarang perbedaan yang lain. Perbedaan antara barang yang jelek dengan barang yang baik, yang bagus. Atau yang disebut dengan khabis dan thayyib. Dalam surat Al-Maidah ayat 100 Allah mengatakan qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabis. Katakan wahai Muhammad, la yastawil khabisu wat thayyib, tidaklah sama al-khabis barang yang jelek, wat thayyib dengan barang yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kebanyakan barang yang jelek itu membuatmu kagum. Kita ambil contoh, misalnya tontonan. Ya kan banyak tontonan-tontonan yang sifatnya tercela. Di mana di situ misalnya menontonkan aurat yang terbuka misalnya, apalagi di situ kalau ada maksiat-maksiat yang jelas. Di situ ada misalnya ada perjudian, terus ada miras, minuman keras dan lain sebagainya, tontonan. Mungkin banyak orang tertarik kan yang namanya tontonan. Coba sekarang gini aja contohnya. Kira-kira masyarakat kita yang kebanyakan muslim kan, itu sekarang kalau ada kuda joget, Bu, kuda joget di depan rumah, wah jalan kayak iring-iringan gitu. Bok yang tadinya di dalam rumah gitu ya, rapet ya, buka pintu ngelongokan gitu. Atau kadang-kadang malah manggil cucunya atau anaknya, manggil gitu. Kenapa? Itu manusia ketika ada suara yang aneh itu pengen tahu kan gitu. Nah sekarang ketika orang itu sudah melihat yang seperti itu, tapi ternyata di situ banyak khabis, banyak yang jelek gitu. Meskipun mungkin barangkali ada sih yang baik, tapi di situ kan lebih banyak khabisnya, lebih banyak yang jeleknya gitu. Nah orang ketika sudah bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik, kalau dia punya akal pikiran yang sehat, yang waras, tentu dia akan memilih yang baik. Seperti itu pula kalau kita itu dihadapkan pada kita itu milih jadi orang buta atau yang melek, maka kita akan milih yang melek kan gitu. Kalau kita disuruh milih menjadi orang yang tuli atau budek gitu ya, dengan orang yang bisa mendengar, tentu orang itu lebih memilih untuk bisa mendengar, kan seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membedakan semua itu, orang yang buta dengan orang yang bisa melihat atau bisa melek itu enggak sama. Itu beda kata Allah. Nah, kalau begitu kita memilih menjadi orang yang melek, orang yang bisa melihat. Ketika Allah menawarkan kepada kita, apakah sama orang yang hidup dengan orang yang mati? Tentu beda. Lalu kita memilih yang mana? Yang hidup atau yang mati? Ya yang hidup. Nah itulah. Ketika kita itu sudah mengetahui adanya perbedaan-perbedaan itu, sebagai seorang muslim yang punya jiwa yang masih baik, yang masih di atas fitrahnya,
tentu dia akan terdorong untuk memilih yang baik. Itulah pentingnya kita itu mengetahui tingkatan-tingkatan manusia. Ketika manusia itu bertingkat-tingkat, siapa yang ingin kita bergaul dengannya? Ya tentu orang yang baik. Maka di sini ini tujuannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat adanya perbedaan dalam segala macam yang ada di dunia ini, maka ini membangkitkan cita-cita kita, semangat kita untuk bisa menuju kebaikan. Kita bersiap-siap untuk meraih tingkatan yang tinggi. Ini hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu sama lain. Ada yang Allah berikan kelebihan, yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Lalu berikutnya di sini tentang pentingnya menempatkan manusia pada tempatnya. Apa sih pentingnya kita itu menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya? Pada ayat-ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan adanya kelebihan, adanya perbedaan tingkatan di antara manusia. Dan Allah sendiri sudah menghilangkan adanya kesamaan. Maksudnya mereka gak sama gitu. Maka ini kan juga sebagai isyarat. Tadi sudah diterangkan di awal, ketika Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, maka itu sebagai isyarat kita itu harus menempatkan manusia pada tempatnya. Karena Nabi mengatakan, anzilun nasa manazilahum. Ini kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga para perawi yang lain. Anzilun nasa manazilahum, kata Nabi, tempatkan manusia pada tempatnya. Maka Al-Imam Al-Munawi mengatakan di dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menjelaskan tentang hadis ini, maksud dari anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia pada tempatnya, maksudnya jaga kehormatan masing-masing orang itu sesuai dengan kadar atau ukurannya. Dan bergaulah dengan orang itu sesuai dengan keadaannya. Baik dari segi umurnya, atau agamanya, atau ilmunya, atau kehormatannya. Jangan kamu samakan, kata Imam Al-Munawi. Jangan kamu samakan antara pembantu dengan majikan, antara pemimpin dengan rakyat. Karena kalau kamu samakan, itu nanti akan memunculkan adanya permusuhan, adanya kedengkian. Coba sekarang misalnya pemimpin kita. Misalnya Bu, kan banyak di media sosial kadang ya, pemimpin dicaci maki kayak mencaci maki teman aja. Berarti kan menganggap pemimpin itu dianggap seperti temannya yang dicaci maki, dicela gitu. Maka ini nggak boleh, karena apa? Harus dibedakan begitu ya. Itu pemimpin yang harus ditaati dan sebagainya. Makanya itu nanti akan ditempatkan di urutan yang pertama, orang yang harus kita tempatkan mereka, ya, itu di tempat yang pertama, urutan yang pertama, tentu setelah Nabi SAW. Yang jelas di sini kata Imam Al-Munawi, yang dimaksud menempatkan manusia pada tempatnya, itu maksudnya menjaga kehormatan mereka masing-masing sesuai dengan kadar ukurannya. Dan bermuamalah, bergaul dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan keadaannya. Tadi dari segi umurnya, agamanya, ilmunya, kemuliaannya, dan sebagainya. Lalu kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu harus menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Jangan dia menganggap mereka manusia itu satu tingkatan. Jangan, ini kata Syekh bin Baz. Janganlah seorang itu menganggap manusia itu satu tingkatan. Yaitu di dalam memuliakan mereka dianggap sama, di dalam menghargai mereka dianggap sama. Ini enggak boleh. Harus menempatkan mereka sesuai dengan tingkatan dari sisi agama, dari sisi umur, usia, karena dia misalnya sudah lanjut usia, sudah dewasa. Dari segi tugas-tugas
yang bersifat keagamaan. Kemudian juga misalnya seorang qadhi, seorang hakim, dia punya hak. Orang yang berilmu juga punya hak, penguasa juga punya hak, pemimpin punya hak, orang yang sudah usianya lanjut juga kita harus berikan hak kepadanya. Orang tua punya hak, saudara kita yang tua atau kakak kita, ya, dia punya hak, tetangga punya hak. Jadi semua orang itu punya hak dan masing-masing harus diberikan haknya yang sesuai dengan keadaannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani di dalam Silsilatul Ahadits Shahihah. Beliau bersabda, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Jika datang kepada kalian pemimpinnya suatu kaum atau pembesarnya suatu kaum, kata Nabi, fa'akrimu, maka muliakan dia. Ini orang pembesar, pemimpin suatu kaum datang ke kita, ya kita muliakan. Kenapa? Dia sebagai pemimpin gitu di kalangan kaumnya. Kalau dia datang kita sepelekan, itu dia merasa dihinakan. Maka Rasul mengatakan, idza atakum karimu qaumin fa'akrimu. Jika datang kepada kalian pembesar suatu kaum, pemimpin suatu kaum, maka muliakan dia. Sehingga Nabi sampai mengancam, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, serta tidak mengenali hak orang yang berilmu. Jadi kalau orang itu tidak mengenali hak orang yang berilmu, sama juga di sini. Atau dengan lafaz yang lain, man lam yarham saghirana wa ya'rifu qadra kabirana falaysa minna, kata Nabi. Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, karena memang yang muda kan butuh disayangi. Wa ya'rif qadra kabirana, dan dia juga tidak mengenali kedudukan orang yang lebih tua, falaisa minna, kata Nabi, maka dia bukan golongan kami. Ini ancaman seperti ini, ancaman yang menunjukkan dosa besar. Kalau sekarang kita sebagai anak muda, ada orang tua, ya, malah dicaci maki, wala'iyadzubillah. Boro-boro sih diajeni gitu kan ya. Ini enggak, malah dicampakkan gitu. Ini berarti enggak memuliakan orang yang lebih tua umurnya di sini, meskipun yang namanya kibar, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum gitu ya. Keberkahan itu akan terus ada bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Tua di sini bisa yang dimaksud tua umurnya dari segi faktor usia, atau mungkin tua ilmunya. Maka itu juga termasuk akabirikum gitu. Keberkahan akan senantiasa ada pada orang-orang yang lebih tua di antara kalian. Yaitu bisa tua umurnya dan tua ilmunya. Makanya kalau misalnya orang itu merasa ilmunya banyak, lalu menghadapi orang yang sudah lanjut usia, maka dia harus menghormati orang tua tersebut. Kenapa? Dari segi umur nih, perlu dihormati. Dia orang yang punya pengalaman yang banyak, istilahnya sudah banyak makan asam garam kan gitu ya. Ya, sudah biasa punya pengalaman, garam sudah dia makan yang model apapun gitu istilahnya. Dia sudah punya banyak pengalaman, maka dihormati dari sisi dia punya pengalaman yang lebih gitu. Itu harus ditempatkan di situ. Oh, ternyata dia misal begini. Kadang kan kalau kita ya ketemu dengan guru SD kita, biasa saja. Padahal dia itu punya jasa yang besar. Ya. Guru TK juga kadang gitu kan. Oh, guru TK, ketemu lagi guru SD misalnya. Oh, ketemu lagi guru SMP. Beda kalau guru kuliahnya, mungkin dia sedikit hormat apa. Dia merasa ilmunya masih di bawah dosennya tersebut. Tapi giliran ketemu guru SD-nya, dia merasa ilmunya dia lebih banyak. Nah ini,
maka rasa menghormatinya itu kadang kurang. Sehingga bisa terkena ancaman dia itu tidak mengenali kadar kedudukan orang yang lebih tua, bahwa dia punya apa? Punya keistimewaan atau kelebihan, dia lebih tua gitu. Ya, dia lebih tua dan dia bahkan mungkin dia pernah punya jasa kepada dirinya. Sehingga di sini dikatakan di zaman sekarang yang namanya kelemahan atau lemah dalam urusan adab menempatkan manusia pada tempatnya ini sudah mengalami kelemahan yang besar. Sangat lemah di sini ya, di kalangan manusia. Ketika manusia itu terjadi adanya tingkatan-tingkatan yang banyak. Apalagi kalau di masyarakat kita. Ya, masyarakat Jawa itu sudah hilang. Tata keramanya itu sudah hilang kan ya. Ya memang bahasa itu mempengaruhi sih. Ketika bahasa Jawa itu tidak dilestarikan, tidak diajarkan, ya sudah, maka adat Jawanya hilang. Tapi alhamdulillah kalau masih diimbangi dengan sisi agama gitu ya. Kalau dia mengenali agama dengan baik, dia akan bisa membedakan gitu antara orang yang lebih tua. Karena Nabi SAW saja ketika mau mengangkat seorang imam, seorang pemimpin dalam sholat, ya, seorang imam dalam sholat, maka ada sisi penilaian untuk menjadikan dia itu sebagai imam, yaitu karena dari segi faktor usia. Yang paling tua itu yang menjadi imam ketika urusan hafalan Qur'annya atau mungkin pengetahuan tentang agamanya sama, maka faktor usia menjadi penentu. Nah, sekarang itu tadi keadaan di masyarakat kita, apalagi anak-anak muda. Sampai pada tingkatan bahwa apalagi di zaman sekarang nih, di media sosial, orang-orang tua malah dijadikan bahan olok-olokan. Di media sosial itu banyak sekali kan, bayangkan. Orang-orang tua malah dibuat bahan untuk lelucon gitu. Padahal mereka orang tua gitu. Maka di sini ada sebuah contoh yang harusnya menjadi ibrah ya. Mu'alif membawakan sebuah contoh. Ada seorang anak muda melihat orang tua yang sudah lanjut usia. Orang tua yang sudah lanjut usia ini berjalan dengan pelan sekali. Seorang anak muda melihat orang tua yang sudah lanjut usia jalannya pelan. Lalu yang dilakukan oleh anak muda malah mengolok-olok, mencaci maki. Apa kata anak muda ini? Ka'anna kamu qayyad. Pak, kayak diikat saja jalan kok, kayak diikat saja, serimpung apa? Gitu kan, mungkin bahasa kasarnya gitu. Jalan itu yang benar. Jalan kayak diikat saja kan itu. Atau mungkin barangkali seorang anak mengajak orang tuanya makan kayak lama banget, ngukur di mood, nah itu. Enggak dimakan-makan itu. Dia enggak menyadari gitu ya. Ini anak muda ketika bertemu dengan orang yang sudah lanjut usia, jalannya pelan, malah dia mengejek. Wong melaku kayak orang diikat saja. Apa kata orang tua ini? Ketika dia diejek seperti diikat jalannya, ya, maka orang ini mengatakan, alladzi fatala qaidil an yaftulu qaidak. Yang telah mengikatku dengan ikatan seperti ini, itu juga nanti akan mengikatmu. Ini dibalas maksudnya gitu. Sekarang kamu lihat aku seperti ini, kamu nanti juga akan sama. Kamu bisanya mencaci. Sekarang keadaanku seperti ini, kamu juga nanti sama. Gitu. Jadi maksudnya dibalas gitu. Oh, memang keadaan dia seperti ini bukan dibuat-buat ya ketika dia jalan. Memang keadaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu melihat orang tua sudah bungkuk gitu ya. Ya memang seperti itu. Itu bungkuknya saja itu pelan-pelan, enggak tiba-tiba langsung bungkuk kan enggak. Kok jalanmu kok sekarang bungkuk misalnya. Kalau dia mau dia enggak pingin bungkuk, tapi keadaannya seperti itu, menuntut seperti itu gitu.
Apalagi yang sudah tua, giginya itu habis gitu ya, disuruh makan sate. Maka seperti bal-balan, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini, nggak ada yang gol, langsung glek masuk dalam keadaan masih utuh satenya. Itu karena dia sudah tua. Maka orang yang mendampinginya harus menyadari, dihormati ini orang tua. Karena lama ya harus dihormati. Contoh yang lain. Ada sebagian mereka yang meletakkan mushaf itu di lemari yang bawah. Jadi misalnya di masjid atau di rumah atau di mana gitu ya. Mushaf itu ditaruh di bawah. Ya di sebuah lemari, tapi lemarinya bawah gitu. Lalu ditulis, jangan disentuh lemari ini dengan kaki karena ada mushafnya. Ini orang yang menaruh mushaf di bawah. Dia enggak menyadari bahwa orang tua juga butuh untuk membaca mushaf tersebut. Orang tua kalau suruh buka ke bawah itu sudah boyoknya pegel gitu. Dia enggak bisa, apalagi kalau serepetan atau asam urat. Membungkukan itu berat ini. Ini orang enggak menyadari gitu. Bahwasanya orang tua itu masih butuh untuk membaca. Dan kalau dia membuka di bawah itu berat. Makanya di sini tempatkan mushaf itu bagi orang tua yang kira-kira mudah untuk didapatkan. Nah ini maksudnya nih. Ini pentingnya orang itu menempatkan manusia pada tempatnya, melihat situasi dan kondisi. Orang tua ya harus dihormati. Anak muda ya disayangi gitu. Bukan berarti anak muda dihormati. Oh, anak muda itu disayangi ya. Karena mereka nggak butuh kehormatan gitu ya. Mereka butuh rasa sayang. Lalu berikutnya, siapakah orang-orang yang paling berhak untuk dimuliakan, untuk dihargai dan dihormati? Siapakah manusia atau orang-orang yang berhak untuk dimuliakan, dihargai dan dihormati? Maka tentu sebelum kita bahas siapa-siapa yang paling berhak gitu ya, maka banyak faktor yang membedakan. Ada dari sisi agama, dari sisi pengetahuan, dari sisi sosial, dari segi politik dan lain sebagainya. Maka di sini dimulai dari orang yang paling berhak untuk dimuliakan dan ditaati serta dihormati. Siapa yang pertama? Yaitu wulatul amri atau ulil amri. Ini pertama ini. Wulatul amr atau ulil amri, yaitu para pemimpin, baik dari kalangan ulama atau umara, baik dari kalangan ahli agama atau urusan dunia, yaitu para pemimpin. Karena bisa saja mereka pemimpin plus sebagai ulama, atau ulama sekaligus sebagai penguasa, kan bisa saja. Jadi mereka dikatakan ulil amri, yaitu para pemimpin kita. Terutama yang punya kekuasaan nih tadi. Karena ulama juga kadang punya kekuasaan, tapi yaitu sekupnya lintasnya lintas agama. Para wulatul umur atau para ulil amri, para pemimpin kita, mereka itu adalah orang-orang yang merancang adanya sisi keamanan. Supaya misalnya masyarakatnya aman, kan mereka itu orang-orang yang berusaha untuk merancang kan gitu. Menciptakan bagaimana rasa aman itu terwujud di masyarakat, yang tentu semua itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, para pemimpin kita, wajib untuk ditaati selagi dalam kebaikan. Wajib untuk kita tunduk kepada mereka selagi tidak dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketaatan kepada ulil amri, kepada pemimpin, itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun ketaatan kepada mereka pemimpin itu tidak mutlak tapi muqayyad. Perhatikan ayatnya. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin kalian. Ya di sini. Mengapa di sini dikatakan ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri itu muqayyad, dibatasi selagi tidak dalam maksiat, selagi dalam kebaikan. Allah sendiri memberikan takyid di sini. Ketika Allah mengatakan ati'ullah, taatilah Allah, ya ini mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taati Rasul, ini mutlak. Enggak perlu menanyakan. Tetapi ketika menyebut ulil amri tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum. Kata para ulama, karena ketaatan kepada pemimpin itu dibatasi selagi mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jangan ditaati mereka kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jelas memerintahkan kita supaya kita mentaati pemimpin kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Barang siapa yang mentaati pemimpin, berarti dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Maka yang pertama di sini, yang namanya pemimpin tadi, atau ulil amri, harus ditaati selagi dalam kebaikan. Ini satu. Yang kedua, yang namanya pemimpin tadi, ini masih berkaitan dengan wulatul umur, ya. Kita berusaha menasehati mereka. Ya, menasehati mereka tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Yang namanya menasehati pemimpin, penguasa itu tidak semua orang bisa. Dan juga dengan adab-adab, kan nggak boleh menasehati mereka di depan khalayak rame. Kalau menasehati mereka di depan banyak orang, itu sama dengan membongkar aibnya mereka. Dan dalam Islam ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk demo itu ketika mereka membongkar, membuka aibnya pemimpin di hadapan orang banyak. Ini berarti kan menjadikan orang lain pada tahu gitu aibnya. Yang padahal mungkin aibnya belum tentu benar. Dan seandainya benar, maka nanti akan muncul mudarat yang lebih besar. Sehingga butuh nasihat di sini. Dan yang terpenting menghadapi ulil amri, mendoakan kebaikan untuk mereka gitu. Pernah enggak kita itu sebagai rakyat, kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin yang baik, Allah berikan taufik kepada mereka. Itu penting. Kenapa? Al-Fudail bin Iyad dan Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan, "Lau kana lana da'watun mustajabah la da'auna bihas lis-sultan." Seandainya kita itu punya doa yang mustajab, niscaya kita gunakan doa itu untuk mendoakan penguasa. Jadi kalau kita tahu doa kita itu mustajab, kita akan gunakan doa itu untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Coba sekarang. Kalau kita itu mendoakan penguasa, lalu penguasa itu jadi baik, mungkin kita nggak tahu, mungkin karena lantaran doa kita, kan kita nggak tahu. Ternyata penguasa itu jadi baik, lalu kebaikan itu dirasakan oleh manusia banyak, ya, orang dalam jumlah banyak. Maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang banyak tadi. Itu pertama. Kemudian kalau kita mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kita, ingat yang namanya doa baik itu kembali kepada kita. Maka jangan orang itu merasa rugi ketika mendoakan kebaikan untuk orang lain termasuk pemimpinnya. Makanya kita berdoa, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaiki para pemimpin kami. Jadikan mereka orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Jadi ini yang namanya pemimpin atau ulil amri, kita harus mengakui kelebihan mereka,
kesungguhan mereka, kita hormati mereka, kemudian harus ta'awun. Tolong-menolong dalam menjaga sisi keamanan misalnya. Karena semua orang kan menginginkan keamanan. Dan yang paling kuat dalam menciptakan keamanan ya penguasa kan gitu. Ulil amri. Nah mereka lah yang paling kuat karena mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan untuk bisa menciptakan keamanan. Seandainya mereka punya kesalahan, ya abaikan kesalahan mereka. Karena mungkin mereka manusia biasa, tergelincir, terpeleset, mengalami kesalahan. Sampai Nabi mengatakan, aqilu dawil hayat asaratihim. Maafkan orang-orang yang punya kedudukan asaratihim, kesalahan mereka. Jadi abaikan kesalahan mereka, jangan terus diungkit-ungkit, di otak-atik, kemudian juga sampai disebarluaskan. Dan yang terakhir, kita bersabar. Ketika menghadapi sesuatu yang barangkali itu tidak mengenakan kita, harus tetap menjaga persatuan umat. Ini menghadapi pemimpin, karena pemimpin adalah orang yang paling berhak untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita hargai mereka. Ini orang yang pertama. Yang berikutnya insya Allah orang lain yang berhak mendapatkan atau paling berhak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, kita itu wajib untuk menghormatinya, yaitu orang tua. Tapi insya Allah penjelasannya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.